Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di LM Channel. Kali ini saya akan coba berbagi cara pergantian komstir yang setidaknya nggak terlalu merusak. Oke, lanjut saja ya. Kita pengecekan dulu. Oke, kamera di sini saja. Oke, dilanjut ya. Ini sebenarnya saya tadinya si pemilik motor cuma mau ganti as ini aja, asok ini dan baret, dan udah saya ganti. Itu gantinya ini berarti saya singkirkan dulu biar enggak jatuh nanti. Oke. Untuk komstir ini kalau nggak salah belum pernah diganti, belum pernah di set. Kalau di set belum pernah ya, kelihatan dari ininya, apa ya namanya ini, mur settingnya itu belum ada bekas kuncinya, jadi kelihatan ini masih bawaannya ya. Nah, yang perlu perhatikan untuk teman-teman pemula, untuk pembongkaran ini kadang emang susah ya, karena masih mengunci, apalagi dari pabrikan. Oke. Ini komstir udah oblak parah ya, ini terlalu oblaknya udah parah ini. Kalau feeling saya ini udah kena, tapi saya coba bongkar dulu. Kalau masih bisa dipakai lagi ya pakai lagi, kalau enggak ini si pemilik motor udah minta ganti, nggak masalah. Oke, lanjut saya bongkar. Caranya buat teman-teman pemula kan kadang bongkar mur ini kan susah ya, kadang susah banget. Yang pertama kita butuh kunci. Kalau saya pakai seperti ini ya, sok seperti ini ya. Serah mau kunci apa saja, yang penting pas di sini. Kalau nggak salah itu kunci berapa ini ya, lupa saya. Berapa ya, 31, 3 berapa ya. Kalau teman-teman yang nggak punya 32, ini kunci 32 untuk Honda, udah Beat, Grand, Supra sama ya. Nah, jangan langsung digini langsung diputar, nggak akan kena, saya yakin susah. Ini coba dulu ya, kadang teman-teman kan langsung gini langsung dikeluarin aja ya, ini sangat susah. Saya coba dulu, biasanya sih susah, berat. Untuk triknya ini dikenorin dulu, ini dikencengin dulu, arah kenceng, jadi ke arah, kalau dari sini arah saya ini ya, jadi kita kencengkan dulu yang bawah, kencangkan dulu yang bawah, kencangkan dulu baru nanti dilepas. Kalau enggak ini pasti rusak, mur yang ini pasti rusak. Ini yang bawah kita kencengin dulu ya, jangan kendorin nanti kencengin ya. Kalau sekitarnya udah muter, jadi udah kenceng ya yang bawah ya. Nah, ini kan kenceng. Nah, kalau udah gini, ambil atasnya pun enak. Saya ambil ya, nggak perlu kayak tadi. Nah, kenakan langsung. Ini khusus pemula aja ya, untuk para suhu mohon dikoreksi. Kalau saya seperti ini, soalnya kalau dipaksa ini langsung yang diambil, saya jamin susah. Karena kan keduanya ini mengunci kan, jadi harus yang bawah dikencangin dulu, baru ini kita ambil. Oke, saya lanjut pembongkaran dulu ya. Untuk pembongkaran ya tinggal kita ambil aja ya. Oke, mungkin ini saya percepat. Kalau feeling saya ini udah kering ya, ini teman-teman ya, udah kering dan udah rumahnya kayaknya udah kena ini. Saya bongkar aja dulu biar teman-teman bisa lihat ciri-ciri komstir yang udah benar-benar minta ganti. Oke, nanti kita ambil ini. Terus ini saya mau ambil yang ini dulu ya.
sekarang saya bongkar ini dulu ya. Nanti saya lihatkan gimana sih ciri-cirinya yang benar-benar udah minta ganti. Ini saya lepas ini dulu biar mudah untuk di kameranya nanti. Oke, dilanjut lagi sedulur. Mohon maaf ini akhirnya kena malam juga karena tadi sore kebetulan agak ramai sih. Jadi ini saya terusin malam ya. Setelah saya bongkar komstirnya, ini ciri-ciri yang udah minta ganti ya. Barangkali teman-teman bengkel yang lainnya kan kadang-kadang untuk meyakinkan pelanggan kan bingung ya. Nah, ini kalau untuk komstir ini sebenarnya dari keempat ini yang udah parah cuma satu ini, yang ini. Kalau lainnya sebenarnya masih lumayan sih, masih halus, cuman agak dalam gitu aja. Ini jalur pelornya ini udah agak dalam. Kalau yang lain, kalau yang satu itu emang udah apa ya, udah kena intinya ya. Nah, kalau ini udah agak dalam, jadi jalurnya ini udah terlalu dalam untuk yang lainnya. Tapi kalau yang ini coba diperhatikan ya. Nah, terlihat ya di kamera ya. Apa ya namanya? Nggak rata, permukaan ini nggak rata. Nih, ini nggak rata. Jadi ilustrasinya begini teman-teman. Bentar ya. Nah, terlihat ya nggak ratanya ya. Bekas kemakan sama pelornya ini. Jadi, nah ini kan di sini. Nah ini gimana ya ngomongnya ya, nggak rata, kebrendel gitulah intinya gitu ya. Jadi ini intinya harus diganti ya. Mau diakalin juga kalau disetting kenceng nanti terlalu kenceng, gerjel-gerjel gitu, nggak rata, agak berat. Kalau disetting kendor nanti bunyi ceklok gitu. Jadi ini emang harus ganti. Untuk perbedaan yang masih bagus ini yang baru ya. Saya cek yang baru untuk teman-teman semua. Wow. Kan ini yang ini ya. Ya bisa dibandingkan lah lul. Ini kan masih rata ya. Semoga terlihat di kamera ya. Kalau di sini sih jelas banget terlihat, tapi kalau di kamera nggak tahu. Pada intinya alur ini sudah nggak rata, kemakan sama ini, kemakan sama bola bearingnya ini. Jadi harus diganti. Oke, saya lanjut pemasangan aja ya. Yuk, let's go untuk pemasangan saja. Cara pemasangan saya karena saya nggak punya alat yang mahal-mahal, saya memakai jurus palu. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita pasang yang sini dulu ya, yang paling bawah ini. Yang ini kita kasih oli dulu. Pastikan sebelum dipasang ini dilihat dulu ya, ini terluka nggak yang sininya. Ini kan dudukannya yang ini. Jadi kalau ini terluka ataupun ada yang aus, itu nanti akan muter, ininya ikut muter. Pastikan ini dibersihin dulu, dilihat dulu. Nah, kita kasih pelumas sedikit saja, terus kita masukin. Untuk karet ini kalau masih ada dipasang aja di bawah. Ini pasang terakhir juga bisa, nanti setelah ini dipasang juga bisa. Langsung dipasang dulu juga bisa. Nah, kalau yang masih normal kan seperti ini. Saya pernah mengalami kasus yang ini udah blong. Jadi nggak perlu digetok, ini udah langsung masuk. Penyakit kalau sudah seperti itu, komstil mau di setel model apa nggak mungkin bisa, tetap bunyi ceklok gitu. Kalau ini dimasukin gini, udah langsung masuk sampai bawah, susah untuk disetting komstilnya. Yang masih bagus kan seperti ini, span gini. Oke, saya lanjut untuk pemasangannya karena saya kebetulan belum punya tracker. Kita ketok saja, yang penting kita hati-hati untuk pengetokannya ya lur. Ini saya pakai bekasnya,
buat yang diketok nanti yang ini ya. Bisa pakai terus masangnya begini ya, gini cukup boleh, gini boleh, terserah teman-teman mau gimana. Tapi kalau saya gini, ini juga boleh, ini boleh. Saya gini aja dulu. Ini cari yang pas, kita butuh pipa ini, pipa kaca ya. Pasanya gini aja kalau pipanya besar seperti ini ya. Ini yang lebar ini kita taruh bawah, gini. Terus kita pakai ini. Kita pakai jurus Bima saja ini, main ketok tok. Kita pelan-pelan aja ya. Kita lihat lagi aja lur, lurus nggak? Pokoknya penggatokannya jangan sampai melukai alur yang di sini. Jangan sampai melukai ini. Kalau ini sampai luka percuma. Sudah dikira-kira saja sampai kiranya itu sampai mentok, kan suaranya jelas ya, antara mentok sama enggak itu suaranya jelas. Jadi dikira-kira kalau sudah mentok ya sudah. Sekarang kita ambil yang ini. Cek kira-kira aman enggak. Boleh metode penggetokan, tapi kita harus cari aman ya lur. Sebenarnya untuk pasang ini ada alat khusus, cuman ya harganya lumayan lah. Sebenarnya ada alat khusus, cuman kalau buat bengkel-bengkel pemula seperti saya kan belum punya alat yang mahal-mahal lur. Jadi saya metode ketok seperti itu tadi caranya. Oke, lanjut untuk pemasangan yang di motornya sana. Ini sudah sementara ini taruh dulu, kita pasang yang di leher. Pastikan juga ini udah dibersihin ya, atas bawah ya. Untuk rumahnya ini dibersihin dulu. Dimana saja kalau di sini ada lecet, itu dipakai kikir atau pakai tuner atau pakai amplas, terserah, yang penting ini harus rata. Jangan ada yang lecet, kadang-kadang kan ada yang lecet waktu kita bongkar. Jadi itu mempersulit kita untuk masang lagi nantinya. Bisa-bisa miring masanya. Nah kalau ini udah miring masanya, misalkan harusnya kan lurus seperti ini ya. Kalau miring gini nggak kelihatan, setting komstilnya nggak akan bisa, susah. Komstilnya seret kenceng, nggak enak pokoknya. Oke ya. Pemasangannya hari ini kita kasih oli untuk membantu pelicinan supaya mudah masuknya. Oke, caranya masih sama ya. Saya pakai bekasnya juga yang ini. Nanti saya ketok juga ini. Tapi ya harus pelan-pelan ketoknya ya lur. Ini hati-hati sekali. Soalnya kalau sampai ini terluka sedikit saja di bagian sini, udah nanti kurang enak jadinya. Untuk pemasangannya seperti ini ya. Untuk pemula ya, gini, jangan begini, jadi ini gini. Kita cari rata dulu, yang penting rata dulu. Jadi jangan asal main ketok aja, main ketok mah sia-sia barang yang baru, kasihan. Diusahakan seaman mungkin, kasihan yang punya motor lur. Rata dulu ya. Kerjanya pelan-pelan dulu, kita cari rata. Nah, sekiranya rata seperti ini baru kita sambung pakai yang lama. Nah, gini teman-teman semua.
Sebelumnya itu ada alatnya emang, cuma saya nggak punya loh. Oke, sekarang kita ambil bekasnya yang buat masukin ya. Buat teman-teman semua, jangan sampai waktu mengeluarkan, jangan sampai apa ya, kita as ini mengenai yang baru. Rawan juga ini. Kalau mengenai yang baru ya, nanti lecet yang baru. Lanjut pasang yang atas ini. Kalau yang atas sih nggak terlalu sulit, posisinya juga enak, jadi masangnya pun enak. Kalau posisinya udah enak ya pasti enak gitu ya lur. Oke. Kalau udah rata, kita tempelin yang bekasnya. Yang penting kalau pemasangan metode pengecokan ya kita harus hati-hati. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai melukai alur bola piringnya. Kalau sampai terluka, sama saja kita ganti baru. Ganti baru sih baru, cuman terluka kan percuma. Jadi kita harus hati-hati, apalagi buat pemula. Kadang kan asal main pukul nggak tahu fungsinya, itu alurnya nggak dipeduliin. Jadi acak-acakan. Soalnya saya pernah bongkar yang seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita pasang lahar. Untuk penataan ini kan udah pada tahu. Pertama kita pasang yang atas dulu aja, karena yang atas kan ya nanti langsung kepasang. Kalau yang atas udah pasang, terus bawah langsung dipasang. Kita lanjut, kita kasih grease dulu. Ada yang bilang grease, ada yang bilang gemuk, ada yang bilang stempet, terserah. Yang penting bentuknya seperti ini. Kalau saya pakai merek ini, banyak merek, terserah mau yang mana. Ini udah cepat lucu. Lalu kita lanjut penataan bola piring pelor. Dan sudah informasi saja, kalau beli baru itu kadang-kadang nanti ini sisa satu. Kadang ya, ada yang sisa, ada yang pas. Kadang-kadang sisa satu. Oke. Oke, ini udah terpasang semua ya. Nah, ini sisa satu sih. Jangan panik, kalau yang baru emang kadang seperti itu. Kadang itu sisa satu. Kadang sisa satu, kadang pas. Ya, nggak tahu dari pabrikannya gimana. Ya, yang sering terjadi saya sisa satu soalnya. Oke, setelah ini saya pasang semua. Terus kita kasih grease lagi ke bawah. Baru kita pasang.
langsung masukkan saja lur. Nah setelah ini urutannya ini buat pemula aja ya, ini dulu. Ini yang tirus hadap ke bawah, yang ada alurnya itu. Oke, baru yang ini. Oh ini kasih garis dulu sih. Oke, kita setting mentokin dulu, kita kencengin paling kenceng dulu untuk lihat ini. Kita mentokin lagi, tujuannya supaya apa ya, yang rumahnya tadi itu benar-benar mapan dulu semua, lurus dulu semua. Dan sudah kenceng, nah lalu kita kendorkan lagi. Nah, ini sambil dirasakan kira-kira ada yang gemberenjel nggak, itu bahasanya apa Indonesia ya lur? Susah, intinya ada yang intinya kalau style komsel ini harusnya nggak boleh goyang, maju mundur nggak boleh goyang, tapi nggak boleh seret seperti ini kan terlalu kencang. Jadi kita cari yang kendor tapi nggak oblak, baru nanti kalau sudah ketemu baru kita kunci. Kira-kira pokoknya kira-kira aja ya teman-teman ya. Lemes gini, enak, tapi nggak goyang, nggak oblak, nggak bunyi klak 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 gitu. Dirasain baik pakai tangan aja jelas. Oke, setelah ini baru kita kunci. Kita pakai springnya, pasang dulu.
semua sudah ya. Pokoknya untuk pemasangan hati-hati, jangan sampai melukai di bagian alur bola bearingnya ini, jangan sampai terluka. Terus waktu penyetingan diusahakan cari yang paling enak kanan kirinya ini, tapi nggak goyang maju mundur. Itu aja ya buat kamu setir ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apalagi untuk pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.